Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kesalahan absolut dan relatif. Kemudian akan belajar tentang akar-akar persamaan yang diselesaikan dengan berbagai metode. Namun sebelum menonton video ini, Ibu minta kalian baca dulu bahan ajar yang Ibu kirim ke grup WA ini dari halaman 1 sampai dengan halaman 9. Dibaca dulu ya. Setelah dibaca nanti baru tonton videonya. Nah, Ibu bahas sekilas. Di sini nanti akan dijelaskan tentang apa itu kesalahan. Kemudian dijelaskan juga tentang aturan pembulatan. Silakan dibaca poin 1, 2, dan 3. Karena itu nanti akan digunakan. Kemudian dijelaskan tentang kesalahan absolut dan relatif. Silakan dipelajari. Ini contohnya. Ini rasanya bisa kalian pahamin sendiri. Nah, baru masuk akar persamaan. Akar-akar persamaan ini nanti dibaca ya, bentuk persamaan transendental, polinomial, bentuk kuadrat, dan lain-lain. Nah, beberapa metode yang digunakan untuk menghitung akar-akar persamaan itu adalah metode setengah interval atau bisection method, kemudian metode Regular-Volsi method, Newton method, secant method, dan direct method atau metode iterasi. Nah, yang akan dijelaskan pada pertemuan ini adalah bisection method atau metode setengah interval. Di sini ini bisa dibaca sendiri. Sifat-sifat dari metode setengah interval ini adalah konvergensi lambat, caranya mudah, tidak dapat digunakan untuk mencari akar imajiner, hanya dapat mencari satu akar dalam satu siklus. Ini flowchartnya, silahkan dibaca. Nah, ini langkah-langkah yang digunakan atau formula yang digunakan ketika kita mau mencari akar persamaan dengan metode setengah interval. Ini langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini harus dibaca, ini menjadi patokan. Nah, ini yang Ibu jelaskan. Ini contoh mencari akar persamaan dengan metode setengah interval. Hitunglah salah satu akar dari persamaan pangkat 3 berikut, tentunya dengan metode setengah interval. Ini soalnya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x kurang 3 sama dengan 0 dengan cek kesalahan epsilon sama dengan 0,0001. Oke, kita akan menjawab dengan mengikuti alur perhitungan methods dari bisection yang sudah ditentukan. Ada 8 langkah. Langkah pertama, tentukan sembarang titik x1 dan x2, kemudian hitung nilai fungsi dari fx1 dan fx2. Oke, sembarang titik yang diminta ya. Di sini di modul ini dia memilih titiknya xn-nya 1, maka xn plus 1 sama dengan 2. Ini sembarang aja, kalian bebas menentukan angka berapa. Harga-harga ini ditentukan sembarang nilainya. Oke. Ketika sudah kita tentukan nilai xn sama dengan 1 dan nilai xn plus 1 sama dengan 2, maka kita akan menghitung fxn-nya. Maka kita masukkan nilai 1 ini ke dalam fungsi yang sudah ditentukan. Diperoleh hasilnya negatif 4. Maka kita masukkan nilai xn plus 1 sama dengan 2-nya ke dalam fungsi ini. Diperoleh hasilnya 3. Langkah kedua selesai, kemudian kita masuk langkah ketiga, dikalikan fungsi dari xn dikali fungsi dari xn plus 1, maka min 4 dikali 3 hasilnya min 12, atau artinya nilainya berupa negatif, yaitu kecil dari 0. Kemudian hitunglah xt, di mana rumus xt itu adalah xn ditambah xn plus 1 dibagi 2 nih. Rumusnya sudah ditentukan nih ya. Jadi kita tinggal mengikuti alurnya. Berarti 1 ditambah 2 dibagi 2 1,5. Kemudian hitunglah fxt. Nilai 1,5 ini dimasukkan ke dalam fungsi ini. Hasilnya adalah negatif 1,875.
Kemudian ceklah nilai fungsi f(x(t) dikali dengan fungsi xn, hasilnya berapa? Tadi nilai fungsi f(x(t) itu negatif ya, ini negatif. Nilai fungsi f(xn) itu negatif juga, negatif 4. Berarti negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, karena nilainya positif berarti lebih besar dari 0, akibatnya nilai xn yang baru sama dengan xt. Dari mana tahunya nih, Bu? Kita lihat di sini. Ceklah nilainya, katanya gitu ya. Jika hasil kali fxt dikali fxn atau yang kita tentukan tadi pertama itu kecil dari 0 atau negatif, maka nilai x2 yang baru adalah nilai xt, sedangkan nilai x1-nya tetap. Nah, kita kebalikannya. Namun jika tidak, artinya jika hasil kalinya itu positif, maka nilai x1 yang baru atau xn yang baru adalah xt dan nilai x2-nya tetap. Maka sesuai dengan arahan itu, nilai xn-nya sama dengan xt, itu 1,5, dan nilai fxn sama dengan nilai fxt itu negatif 1,875. Sedangkan nilai xn plus 1-nya nilainya tetap, yaitu 2. Begitu. Ikutin aja cara yang ini ya. Kemudian setelah kita tentukan, cek nilai mutlak fxt, maka nilai mutlak dari fxt termutlak dari negatif 1,875 yaitu 1,875 yang lebih besar dari epsilon atau kesalahannya. Sehingga proses berulang dengan menentukan nilai xt yang baru dengan xn 1,5 dan xn plus 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita udah memperoleh nilai yang baru lagi, xn-nya 1,5. Berdasarkan perhitungan ini, xnt-nya sama dengan 2. Nah, ulang lagi nih prosesnya seperti ini. Ini kan berarti nilainya xn-nya 1,5, xn plus 1-nya 2. Nah, diulang lagi prosesnya sampai nanti ketemu lagi nih nilainya di sini. Lanjutkan proses berlanjut ke langkah 4, demikian seterusnya sampai kita menemukan mutlak fxt-nya kecil dari epsilon. Ini kan mutlaknya masih segini nih, masih 1,875. Nilainya kan positif nih. Nah, nanti dicari lagi nilainya sampai dia mendekati atau sama dengan nilai epsilon 0,0015. Nah, tugasnya silahkan dilanjutkan mengisi tabel-tabel ini sampai kalian menemukan nilainya, nilai dari fxt atau mutlak fxt ini kecil dari sama dengan epsilon. Dilanjutkan di tabel-tabelnya. Nggak tahu sampai nomor berapa, silahkan dicoba sendiri. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.